Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng gue Brian Solid. Nah, 3 bulan belakangan ini gue lagi cobain free trial dari Final Cut Pro 10. Jadi semua video yang teman-teman lihat dalam 3 bulan belakangan ini semuanya diedit menggunakan Final Cut Pro. Dan kalau misalnya sebelumnya dulu itu gue biasa menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan setelah gue cobain Final Cut Pro secara lebih lanjut, gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke Final Cut Pro sebagai software editing utama gue. Sebetulnya rada ngeri-ngeri sedap sih kalau misalkan ganti software editing, karena gue perlu belajar lagi dari nol. Jadi semua ilmu yang gue tahu tentang Adobe Premiere Pro harus gue pelajarin lagi dari awal di Final Cut Pro. Nah, di video kali ini gue akan share ke kalian beberapa alasan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke Final Cut Pro. Dari pengalaman gue menggunakan Final Cut Pro selama 3 bulan belakangan ini, faktor terbesar yang bikin gue pindah ke Final Cut Pro dari Premiere Pro adalah performanya. Performa yang gue maksud di sini yang pertama adalah ngomongin tentang stabil banget. Karena selama ini gue merasa bahwa Final Cut Pro bisa handle video-video gue dalam resolusi 4K dengan sangat-sangat baik, dengan sangat lancar. Kalau editingnya bisa lancar, itu bikin gue lebih semangat lagi supaya bikin videonya lebih bagus. Tapi kalau misalkan editnya aja patah-patah, lemot banget, kita pun juga jadi stuck, jadi rada kayak ibaratnya kurang semangat gitu loh, karena editnya lama banget, nggak produktif, dan bikin kita jadi lebih nggak kreatif juga. Jujur aja selama 3 bulan belakangan ini gue cobain Final Cut Pro, belum pernah sekalipun Final Cut Pro-nya tiba-tiba nge-crash atau tiba-tiba close sendiri atau ada error tertentu. Jadi bener-bener lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Beda banget dari pengalaman gue menggunakan Adobe Premiere Pro selama ini yang menurut gue cukup sering errornya. Tiba-tiba nge-crash, terus filenya belum di-save, atau error lainnya yang sering gue temuin kayak gini. Selain itu, performa yang gue maksud di sini adalah ngomongin tentang waktu ekspor videonya. Jadi untuk ekspor video di Final Cut Pro menurut gue bener-bener cepet banget. Video terpanjang yang gue pernah bikin di YouTube aja yang review MacBook Pro M1 itu durasinya 17 menitan dan bisa diekspor hanya dalam waktu 13 menit. Dan itu videonya full 4K. Kalau dulu pas di Premiere Pro video yang durasinya di bawah 10 menit aja, hitungan ekspornya itu udah hitungan jam, bukan hitungan menit. Jadi perbedaannya sangat-sangat signifikan untuk waktu ekspor di Final Cut Pro dibandingkan dengan di Premiere Pro. Software editing yang stabil dan juga waktu ekspor yang cepat, menurut gue adalah faktor utama kenapa gue pindah ke Final Cut Pro. Karena gue bisa jadi lebih produktif dan juga bisa selesain video dalam waktu yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu juga gue yakin karena Final Cut Pro itu dikembangkan oleh Apple sendiri, makanya pas di M1 juga udah kompatibel dan pasti performanya lebih maksimal dibandingkan dengan software lain yang dikembangkan oleh bukan Apple. Selain karena performanya yang bagus, menurut gue alasan gue pindah ke Final Cut Pro adalah karena sistem sekali bayarnya yang menurut gue jadi lebih hemat untuk jangka panjang. Meskipun harga softwarenya termasuk mahal ya, 5 juta untuk satu software, tapi itu sekali bayar aja untuk seterusnya. Jadi kalian nggak usah bayar per bulan. Kalau misalkan di Adobe Premiere Pro itu harganya 200 ribuan, 283 kalau nggak salah, dan itu dibayar per bulan. Setiap bulan kalian harus bayar terus dan ya jadinya ujung-ujungnya bisa lebih mahal sih. Masalahnya kalau misalkan pakai software Adobe, gue nggak mungkin cuma ambil yang Premiere Pro, pasti ngambil yang lain juga. Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, mungkin After Effects juga. Jadinya ujung-ujungnya pasti akan ambil yang subscription untuk semua software Adobe. Dan harga untuk subscription yang semua software Adobe itu harganya 715.000 per bulan. Jadinya dalam setahun aja harganya udah 8 juta dan itu lebih mahal dari Final Cut Pro. Makanya sistem sekali bayar Final Cut Pro itu menurut gue cukup menarik sih, karena sekali bayar terus nggak ada bayar-bayar lagi. Tapi belakangan gue sempat lihat ada rumornya kalau misalkan Final Cut Pro mau dibikin sistem bayarnya subscription kayak Adobe. Ya semoga aja itu nggak kejadian ya, kalau nggak sayang banget. Waktu mau pindah ke Final Cut Pro, gue juga sempet ragu soal pilihan plugins atau efek-efek. Karena gue takutnya nggak selengkap seperti di Adobe Premiere Pro. Tapi setelah gue research lebih lanjut soal ini, gue menemukan bahwa ternyata Final Cut Pro juga nggak kalah lengkap pilihan plugins dan juga efek-efeknya. Di YouTube aja kalian bisa menemukan banyak orang menyediakan plugins untuk Final Cut Pro itu secara gratis. Jadi nggak kalah lengkap dengan Adobe Premiere Pro. Kalau misalkan mau cari plugins atau template yang benar-benar bagus, high quality, ada juga satu perusahaan yang menyediakan plugins dan juga template itu secara berbayar, yaitu Motion VFX. Pas pertama kali gue lihat contoh plugins atau template yang ada di Motion VFX,
Menurut gue itu sangat menarik sih, karena benar-benar sangat memudahkan buat kita pakainya juga. Benar-benar tinggal drag, terus tinggal ganti teksnya aja. Jadi gampang banget pokoknya. Dan menurut gue itu sangat menghemat waktu sih. Jadi kita nggak perlu lagi bikin plugins atau template tertentu dari nol. Di Motion VFX ini kebanyakan plugins dan juga template-nya itu berbayar ya. Karena udah dibikinin yang versi bagus banget dan juga pasti video kalian jadi kelihatan lebih profesional. Ada beberapa yang free sih yang gue cobain juga, tapi menurut gue nggak sebagus yang berbayar. Agak jauh perbedaannya. Oke, gue sekarang mau bahas dari apa sih kekurangan dari Final Cut Pro yang gue rasain selama 3 bulan belakangan ini. Kekurangan dari Final Cut Pro yang pertama adalah baru aja nyadar belakangan kalau file dari Final Cut Pro itu gede banget makan storage-nya. Ini satu video aja di dalamnya ada beberapa file sih, tapi file Final Cut Pro-nya bikin total storage-nya habis 2,79 terabyte. Ini salah satu contoh videonya. Satu file ini aja makan space-nya 1,79 terabyte. Gue yakin pasti salah satu faktor terbesarnya adalah karena background rendering ini. Dan sekarang settingnya udah gue matiin, semoga nanti nggak makan space di storage-nya se-terabyte lagi. Karena bikin harddisk gue yang 4 terabyte ini jadi cepet banget habisnya. Dalam 2 bulan udah habis. Kekurangan dari Final Cut Pro yang kedua yang gue rasain adalah karena agak susah ketika itu editannya bentuknya kolaborasi dengan orang lain. Jadi misalkan dalam satu project yang edit itu bukan cuma kita sendiri, tapi ada orang lain juga. Nah, kebanyakan orang lain itu menggunakan Premiere Pro bukan Final Cut Pro. Jadi kalau misalkan ada efek atau plugins atau template tertentu untuk Premiere Pro, nah mereka biasanya nggak ada yang untuk file Final Cut Pro-nya. Jadi agak ribetnya di situ. Dan kalau dari pengalaman gue biasanya akhirnya harus belajar untuk bikin replikanya di Final Cut Pro yang mirip dengan efek tertentu dari Premiere Pro yang mereka bikin. Jadi ya agak repot di bagian itu sih, ketika yang edit bukan cuma kita sendiri, jadi biasanya ada file-file tertentu yang mereka bikin di Premiere Pro, bukan Final Cut Pro. Jadi ya itu agak ribetnya yang kedua sih. Oke, gue rasa itu aja alasan kenapa gue pindah ke Final Cut Pro. Dan tapi menurut gue tetap sih, kalau misalkan kalian banyak pakai software Adobe, misalkan Premiere Pro, After Effects, tetap lebih worth it kalau kalian tetap di Adobe aja, karena workflow-nya lebih mudah dibandingkan kalau pakai software yang non Adobe terus di-combine dengan yang Adobe. Kayak misalkan Adobe Premiere Pro dan juga After Effects aja, itu kalian bisa saling ibaratnya kayak transfer filesnya lebih gampang, transfer efeknya lebih gampang dibandingkan kalau misalkan pakai software non Adobe, pasti akan lebih kompleks lagi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan di video-video yang akan datang. Karena gue juga baru cek di analytics, ternyata kebanyakan dari penonton di YouTube channel gue ini belum subscribe. Jadi kalau misalkan kalian belum, tinggal klik tombol yang di bawah. So ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.